Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja hari ini ya guys ya. Dan kembali lagi bersama saya Uki yang baru lihat channel aku. Nama saya Uki Kelvin. Selamat datang, dan yang sudah subscribe dan selalu nonton video aku, terima kasih selalu buat aku. Untuk kalian yang selalu nonton video-video aku, yang dukung channel aku, mudah-mudahan hidup kalian selalu senang, bahagia, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya dan selalu berkah untuk kalian. Aku doain dari sini ya, walaupun kita tidak saling mengenal secara langsung, tapi kita bisa silaturahmi melalui media ini guys, maaf salah. Nah, seperti biasa, aku membahas kasusnya Vina, yaitu lebih ke ini sih ya, karena ini aku pengen nggak terlalu rumit dulu ya pembahasannya, karena masih senang dengan kebebasan dari Peggy Setiawan ya kemarin semalam ya. Walaupun harus menunggu dari jam berapa ya, tadinya katanya habis perilisan dari hakim kan harusnya siang, tiba-tiba dipersulit jadi jam 8, jam 9. Saya tungguin tuh sampai wartawan sampai pegal gini, kasihan banget ya, wartawan hebat loh. Aku salut buat wartawan bekerja sampai 24 jam gitu kayaknya ya. Mengejar-ngejar Peggy, nunggu dari luar sampai nebang HP. Oh, kalau saya mau udah tekor kayak di tangannya ya, kayak udah nggak kuat gitu ya. Dia nungguin di luar supaya kapan nih si Peggy keluar dari kandang gitu ya. Kandang singa itu kan, kandang singa gitu ya guys ya. Nah, itu buat aku kayak, wah kapan nih gitu, udah nggak sabar. Mungkin nggak hanya aku, kalian juga semua rakyat Indonesia menanti pada saat Peggy keluar dari situ ya. Hebat sih, aku salut buat wartawan dan terima kasih banyak yang selalu meliput Peggy dan bisa bebas, karena kalau misalnya tanpa media, tanpa wartawan, mungkin kasus ini akan lenyap dan nggak akan terungkap guys, dan Peggy tetap dinyatakan bersalah. Ini kan karena kita netizen, begitu juga para wartawan gitu ya, yang selalu menyorot kasus ini, sehingga oknum-oknum yang akan melakukan kejahatan buat numbalin si Peggy ini pun nggak jadi, karena kan ternyata kekuatan netizen dan wartawan itulah yang membuat dia akhirnya ya pelaku ini jadi ya udahlah gitu ya, melepaskan. Dan ini mungkin salah satu strategi mereka juga gitu kan, untuk melepaskan Peggy, karena dengan melepaskan Peggy Setiawan sekarang ini, mungkin lambat laun kasus ini akan lenyap gitu loh guys ya, mungkin. Dan mungkin kalian juga kan sempat kemarin dengar ya VT-nya dari Kang Deddy Mulyadi. Emang sih untuk saat ini kita harusnya break dulu gitu guys, bukan berarti kita berhenti gitu ya, tapi biarkan kita sejenak dulu istirahat dulu lah gitu ya. Jangan sampai nanti ada korban-korban Peggy yang lain gitu loh guys, maksudnya korban-korban salah tangkap lagi, kasihan gitu. Jadi kita biarkan Kapolda atau Kapolri ini bernafas dulu gitu ya, supaya nggak terburu-buru kayak kemarin kan, kayak terburu-buru kan, apalagi ada desakan dari Rudiana nih, udah tangkap aja gitu kan si Peggy. Karena saya bilang karena Rudiana, karena kan pas si Hotman Paris bilang ya, dia mau jadi pengacaranya, jadi kuasa hukumnya, asalkan Peggy Setiawan ini pelaku yang sebenarnya. Dari sini kan jelas ya bahwa yang menginginkan Peggy Setiawan ini sebagai pelaku adalah Pak Rudiana gitu loh guys ya. Dari situ kalian bisa lihat ya, ini bukan aku memfitnah, kalian bisa lihat lagi VT-nya dari Pak Hotman ya, tentang Pak Rudiana yang mau jadi kuasa hukumnya gitu loh guys. Kalian bisa melihat sendiri, dari situ kan bisa jelas ya. Nah, ini kan ada sebuah video nih bahwa ada si Peggy Setiawan Cianjur nih. Ini kita lihat ya. Wih, lagi yang nyambungkan kulit kuping yang habis ditindik, katanya. Biayanya dari mana, Gi? Apa dikasih pacar gitu katanya gitu guys. Kita lihat. Tuh lihat. Apakah ini Peggy? Apakah beda orang? Apakah hanya mirip? Menurut kalian gimana nih? Kok bisa dapat ini ya, netizen bener-bener deh. Kok bisa gitu ada bukti ininya, videonya guys. Ini Peggy bukan sih? Kok bisa ya, tuh dia megang anting lagi kan. Kesalahan dia itu adalah waktu itu berbohong kalau dia nggak ditindik. Coba kalau dari awal dia bilang di itu, mungkin rakyat Indonesia juga nggak akan itu gitu ya. Apakah dia lupa atau gimana, apa karena saking ketakutannya gitu ya. Aku juga nggak bisa mengejudge bahwa ini Peggy adalah pelakunya gitu. Jangan sampai kita juga salah
menganalisa lagi bahwa si Peggy ini adalah pelakunya, karena takutnya korban cocok lagi guys, takutnya kayak si Peggy yang sekarang ya, dia dibebaskan, kita jangan sampai mengorbankan orang yang tidak bersalah gitu loh guys. Makanya aku bilang beberapa kali, aku bukan berarti saya membela Peggy, karena kan kita belum tahu ya bukti yang jelas bahwa Peggy ini juga terlibat, bahwa dia juga anak dari bupati gitu ya. Entah kenapa aku merasa bahwa Peggy ini bukan pelakunya gitu ya. Dan aku merasa seperti Peggy ini adalah anak Pak Cecep gitu ya. Buktinya dia sekarang berani gitu ya untuk melakukan tes DNA bersama Kang Deddy gitu guys. Menurut pendapat kalian gimana nih? Aku bukan berarti di sini apa ya mendapat suapan dari Peggy atau enggak. Ini enggak ada hubungannya, aku nggak mengenal dan dia juga ini, cuma jangan sampai kita jangan sampai kita menjadi salah sasaran lagi gitu, seperti Peggy yang sekarang dibebaskan gitu. Jangan sampai ada Peggy yang lain, kasihan guys, kasihan. Kalau seandainya benar sih masih mending, kalau salah tangkap lagi kan kasihan ya orangnya, masuk penjara kan gak enak gitu ya guys ya. Jangan sampai kita jadi ya seperti itulah guys ya. Kita lihat ya, ada sebuah video hasil tes DNA Peggy Setiawan dan Pak Cecep serta Ibu Elis selesai. KDM akan umumkan hasilnya. Seperti apa hasilnya? Yuk kita lihat guys. Aduh, suaranya gak jelas. Pengambilan hasilnya. Oh, Senin depan guys. Hasilnya saya ngambil. Jadi kuasa dan nanti bikin surat kuasa pengambilan. Nah, hasilnya kan katanya Senin depan guys. Jadi kita harus ya menunggu Senin depan ya, kayak berasa kita lagi nunggu Peggy yang tiba-tiba dibatalkan kan waktu itu, dan kita harus menunggu Senin depan karena kuasa hukum dari Polda waktu itu nggak hadir, terus kita harus menunggu lagi kan. Nah ini juga sama, kita harus menunggu bersabar. Tapi aku yakin sih, entah kenapa gitu, bahwa dia bukan pelakunya. Walaupun dia adalah ketua dari geng motor, sepertinya ini masih simpang siur guys. Jangan sampai kita jadi memfitnah orang dulu gitu ya. Karena kasusnya Vina ini masih memblunder. Karena ya itu Pak Rudiana nggak mau speak up gitu. Ada sesuatu yang masih janggal gitu. Apakah kan ada kabar-kabar, ini aku nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Ini jelasin disclaimer dulu nih. Apakah benar apa enggak Eki masih hidup apa enggak, aku juga nggak tahu gitu loh guys. Ini inget lah, aku nggak pernah bilang bahwa Eki masih hidup apa enggak. Terus aku nggak bilang ini Peggy siapapun ya pelakunya, karena kita belum ada bukti. Ingat ya, belum ada bukti guys. Jadi jangan sampai kita fitnah lagi guys, karena takut dosa. Ingat dosa ya, hanya karena kasus seperti ini yang nggak ada hubungan sama kita jadi kena dosa gitu. Jadi buat kalian, kita tunggu aja, biarkan Kapolda relax dulu dengan kasusnya ini. Aku yakin mereka itu Polda Jabar lagi malu-malunya gitu ya dengan kejadian kok Peggy dibebaskan, salah tangkap, entah salah tangkap, entah emang jadi tumbal gitu ya, tapi nggak jadi karena kekuatan ini juga aku nggak tahu. Jadi yaudahlah, kita jangan bully itu dulu ya, jangan mencerca dulu lah, kasihan si Polda. Bagaimanapun dia juga manusia ya guys ya, kita patut memaafkan dulu. Tapi bukan berarti yang penting masih Peggy Setiawan harus minta ganti rugi ya, karena dia harus bayar pengacara, belum juga dia harus membiayai adiknya kan, dia harusnya pekerja gitu ya, jadi enggak, bapaknya juga kan kasihan gitu, harusnya ganti rugi ya. Terus yang sepeda motornya tuh ingat harus ganti rugi. Yang penting itu sih, kalau udah selesai ya sudah gitu ya, kasihan juga. Dan kita tunggu aja ke depannya seperti apa gitu ya guys ya. Jangan terburu-buru harus mencari ini. Kita pelan-pelan, tapi pelan-pelan bukan berarti ini, tapi mencari yang tepat gitu loh guys ya. Terima kasih guys untuk videonya kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, berkah selalu buat kehidupan kalian di hari-hari ya. See you guys.